Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini Ahmad Dhani secara mengejutkan menyinggung kisah seorang istri yang ditalak 3 oleh seorang suami. Tak sampai di situ, publik juga tercengang ketika melihat curhatan Ahmad Dhani di akun pribadinya itu yang mengungkapkan seorang wanita yang ketahuan selingkuh dengan bos salah satu TV swasta. Sontak saja pernyataan Ahmad Dhani itu memicu beragam reaksi dari publik. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menduga bahwa wanita yang dimaksud Ahmad Dhani itu adalah Maya Estianty. Bagaimana tidak, dalam unggahan tersebut Ahmad Dhani yang awalnya hanya membahas putrinya Sofia yang menangis setelah menyaksikan drama yang terjadi di acara siraman El Rumi dan Siva Haju. Karena di acara siraman tersebut, Maya terlihat meluapkan isi hatinya mengenai putranya El Rumi yang tak dapat kasih sayang penuh di masa kecilnya dari sang ibu. Meski begitu, dalam unek-unek tersebut Maya dengan begitu yakin bahwa putranya itu akan mendapatkan dekapan dan kasih sayang dari istrinya, Siva Haju. Ahmad Jalaluddin Rumi atau Rumi anakku, flashback tentang kamu masa kecil. Kamu itu adalah anak yang paling humoris, paling usil, dan mengemaskan. Bunda ingat waktu kecil kamu selalu mencari tangan Bunda untuk menggaruk dan mengelus punggungmu sebelum kamu tidur di malam hari. Dengan botol susu nempel di mulutmu sayang. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Terus saat kamu remaja, Bunda ngelepasin kamu lagi, kamu harus sekolah ke London. Saat perpisahan itu Bunda masih ingat, Bunda memang tersenyum di depan kamu, tapi di belakang kamu saat Bunda meninggalkan dormitory yang sempit itu, Bunda nangis terisak-isak keras. Karena gak tega ninggalin kamu di negara orang sendirian. Tapi itulah hidup. Harus mengajarkan sesuatu yang tidak mudah dan tidak semuanya enak. Dan hari ini Bunda duduk lagi di sini melakukan lagi untuk hal yang sama, yaitu melepasmu sekali lagi nak, untuk ketiga kali. Tapi kali ini berbeda. Bunda gak akan kehilangan kamu lagi. Benarkah Ahmad Dhani sedang menyinggung Maya Estianty yang sambil menangis saat menyampaikan pesan haru kepada putranya El Rumi? Alih-alih menjawab rasa penasaran publik, baru-baru ini Maya Estianty memberikan pernyataan menohok nih Besti. Adapun dalam pernyataan tersebut, Maya dengan tegas menolak untuk tidak membahas masa lalunya dengan Ahmad Dhani. Dan yang paling mengejutkan lagi, Maya juga secara terang-terangan enggan membahas atau menyinggung mantan suaminya itu. Besti, kabar mengejutkan datang dari Natalie Holscher. Setelah disebut suka gonta-ganti pasangan, secara mendadak ia memberikan sinyal pernikahan dengan kekasihnya Arif Fadil. Kabar ini mencuat setelah Natalie Holscher secara sengaja membagikan hasil percakapannya dengan sang kekasih. Adapun dalam percakapan tersebut terungkap bahwa Arif saat ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Dan yang paling mengejutkan lagi, dalam percakapan tersebut juga dikabarkan bahwa Natalie akan melangsungkan pernikahan dengan Arif pada Juli 2026 mendatang. Pertanyaannya, benarkah Natalie akan melepas status jandanya dan akankah Sule hadir dalam pernikahan kedua Natalie ini? Selanjutnya, informasi yang lagi happening banget dan dibahas di mana-mana masih seputar Erin yang dituding menganiaya asisten rumah tangganya hingga berujung pada laporan polisi. Benarkah Erin melakukan tindak pidana tersebut? Atau akan ada aksi saling bantah atau saling lapor di Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya.
Besti, bola panas perseteruan antara majikan dan asisten rumah tangga baru saja dimulai. Semua bermula ketika jagat maya dihebohkan dengan bukti kekerasan yang diduga dilakukan Erin kepada salah satu ART di rumahnya. Bukan hanya sekedar unggahan, ternyata ART tersebut selangkah lebih cepat membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 April 2026 lalu. Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Kemudian diterima dan dibuat dalam laporan polisi nomor laporan polisi 1680/4 Romawi 2026 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Kejadiannya terjadi di hari Selasa tanggal 28 April 2026 jam 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8 Bintaro, Jakarta Selatan. Adapun dalam pengakuan sang terduga korban, ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Tak hanya berupa kekerasan, ponsel hingga gajinya pun sampai saat ini tidak dibayarkan. Mendengar kabar tersebut, Andre Taulani turut buka suara di Besti. Pasalnya, pembayaran gaji asisten rumah tangga ditanggung sendiri olehnya. Kemudian akan dibayarkan langsung oleh Erin kepada ART-ART-nya. Itu sebabnya kenapa ia heran kenapa mantan istrinya dituding tidak membayar gaji ART. Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing, itu saya nggak tahu. Iya, kalau ART memang saya yang bayar. Tapi kan saya transfer ke beliau. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART. Alih-alih membantah gaji tersebut masuk ke kantong pribadinya, Erin baru-baru ini buka suara di Besti. Dalam pernyataannya, Erin tak hanya membantah tak membayarkan gaji ART, tapi ia dengan lantang membantah dugaan yang menyebut dirinya menganiaya salah seorang asisten rumah tangganya. Dalam hal ini, yang namanya Erin, ya Mbak Erin dalam hal ini, dia dikatakan sebagai seorang melakukan penganiayaan, kekerasan, padahal tidak benar itu semua. Ya, itu tidak benar karena sesungguhnya justru menjadi korban dari fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan. Dan dalam hal ini diduga oleh penyalurnya yang menurut cerita adalah juga disampaikan oleh ART-nya yang diketahui demikian. Belum ada gajian. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja prosesnya. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya. Ia menegaskan bahwa sang ART belum menerima gaji karena belum genap sebulan. Sementara dugaan penganiayaan tersebut, Erin mengatakan bahwa ART-nya itu memang bermasalah sejak diterima dari penyalur. Sebab itu, dalam hal ini, Erin akan menindaklanjuti permasalahan ini lewat jalur hukum. Ia pun melaporkan balik ART-nya yang sudah lebih dulu membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Karena menurut Erin, langkah yang diambil ART-nya itu sudah merusak nama baik dan citranya di depan publik. Karena apapun yang dilakukan ART-nya itu belum terbukti kebenarannya. Meski telah menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini, Erin melalui kuasa hukumnya masih akan menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf dan mencabut laporan polisi yang sudah terlanjur dibuat. Di awal tadi bahwa pelapornya kita melaporkan akun media sosial terlebih dahulu. Ya, inisial ND pada media sosial Trix ya. Pelaku utamanya nanti juga itu. Kita dalam untuk sementara itu yang akan kami laporkan. Pasal yang disangkakan 433, 434 dan 441 dengan ancaman paling lama 5 tahun. Pihak dari Polres Jakarta, Polsek Pesanggerahan juga tadi Pak RW juga
mengecek kebenarannya dan itu aman. Jadi bayarin membantah ya, Mbak? Semua, kalian kan semua Jackie, lagi di turunin rumah Jackie. kan, bisa dilihat buktinya tidak ada yang aneh-aneh. Tak ingin sesumbar di hadapan publik, Erin menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti kuat yang akan mematahkan semua tudingan. Namun ia tak mau gegabah dalam mengambil tindakan. Ia akan menyerahkan segala proses hukum kepada pihak kepolisian. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Era ini mulai bekerja dari bulan kapan? Baru banget, belum ada Belum nyampe 1 bulan. belum nyampe. Kami perwakilan daripada klien kami tetap terbuka. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik-baik. Cuman kalau misalnya tidak ada itikat baik dan tetap menyebarkan, tidak ada komunikasi secara baik, tentu langkah hukum secara tegas. Lebih pertegas dengan akan melakukan somasi kepada penyalurnya dan juga kepada ART-nya untuk mengingatkan bahwa tidak semudah itu untuk melakukan pencemaran dan juga membuatkan fitnah yang belum tentu ada kebenarannya. Akankah jalur damai atau mediasi yang akan meredam aksi saling lapor ini? Mengingat sebelumnya Erin juga dikabarkan sempat cekcok dengan asisten rumah tangganya, namun tak sempat gembar-gembar, masalah tersebut bisa berakhir dengan damai dan kekeluargaan. Kalau yang Bapak dengar, kalau kejadian kayak sekarang ini udah berkali-kali apa baru ini, Pak? Ya, kalau yang saya dengar dulu pernah tahun lalu ya, tapi itu kondisi. Nah, ini yang mungkin yang kedua kali ya. Ya harus betul-betul dimenyelesaikan kekeluargaan lah. Oke Bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.